Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel baru saya ya, channel Princess Herlin channel ya. Ini adalah channel baru saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya, untuk kamu yang baru saja bergabung ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga ke teman-teman kamu. Dan di channel yang satu ini saya sengaja membuat channel kedua begitu ya, untuk subscribernya Inces ya. Channel yang kemarin itu, yang satu lagi maksud saya, yang pertama itu akan saya jadikan ya seperti biasa, masih seperti kemarin ya, akan membuat readingan bulanan ya, khusus bulanan aja di situ, karena kalau saya gabung untuk ya daily reading dengan weekly reading itu mungkin nanti terlalu numpuk begitu di channel yang itu. Jadi saya memutuskan untuk membuat channel kedua ya. Sebenarnya sih sudah ada sih channel yang kemarin itu, tapi saya memutuskan untuk memperbaharui pekerjaan saya agar lebih tersusun aja gitu ya kan. Dan jika kalian tertarik ingin melihat ya readingan daily reading dan weekly reading untuk love life-nya kamu, ya silakan kamu mampir ke channel ini. Dan kemungkinan juga di channel ini saya juga akan membuatkan video-video untuk motivasi ya, video-video coaching untuk kalian yang biasanya saya posting di channel yang pertama itu. Nah sekarang kalian jika kalian memang membutuhkan video-video coaching dan motivasi, kalian nanti saya akan mempostnya di sini, yang dimana akan lebih banyak lagi video-video tentang pemahaman tentang diri kalian begitu, dan tentang problem solving itu sendiri ya, video-video coaching yang sering sekali dipertanyakan, bahkan itu sampai saat ini masih banyak aja yang bertanya ya. Makanya di video kali ini kalian sudah baca judulnya ya, ini adalah tentang pemahaman diri sendiri, memahami diri sendiri. Oke ya guys, dan jangan lupa untuk kamu yang baru saja bergabung ya, di subscribe Inces Bawel. Ya, Inces emang bawel. Oke, sepertinya ini udah lama sekali ya saya menjanjikan untuk membuat video, kalau nggak salah itu beberapa bulan yang lalu, tapi saya memang belum sempat gitu buat videonya tentang memaafkan ya kan, bagaimana cara memaafkan dan memaafkan diri sendiri dan memberi maaf. Kenapa itu sulit sekali begitu ya kan. Nah ini ada kaitannya dengan bagaimana cara terbaik untuk memahami diri kita sendiri begitu. Bagaimana caranya kita bisa memahami diri kita sendiri, dan ini juga erat sekali hubungannya dengan self love, mencintai diri sendiri. Ya, kenapa saya selalu mengatakan love yourself first dan be yourself begitu ya kan. Cintai diri kamu sendiri dan jadilah diri kamu. Ya, nggak perlu jadi orang lain agar dicintai oleh seseorang atau pasanganmu atau seorang yang kamu sukai begitu ya kan. It's simple like that. Bagaimana caranya agar kita bisa mencintai diri kita ya kan. Syarat untuk bisa mencintai diri kita itu kita harus memahami diri kita sendiri tentu saja ya kan. Dan kita juga harus bisa mengenal diri kita dengan baik gitu ya kan. Agar kita bisa dipahami oleh orang lain, maka kita harus memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, agar kita bisa memahami pasangan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita harus memahami karakter dan watak kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus lebih mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu, begitu ya. Yang pertama, kita selain memahami watak kita di sini ya kan, kita juga harus
mengetahui potensi atau bakat yang ada di dalam diri kita, kemampuan kita, skill kita itu bisanya ngapain aja gitu, ya kan? Jadi kita nggak melulu menjadi pihak korban atau nggak melulu merasa kita itu nggak mampu melakukan hal tersebut. Ya, kadang belum dicoba udah nyerah duluan. Ini yang kadang-kadang itu gimana ya, udah pesimis. Nah, jadi lebih percaya diri agar kita bisa mengenali potensi diri kita dengan lebih baik lagi. Lalu selain kita harus mengenali potensi yang ada di dalam diri kita juga harus mengetahui kebaikan, keburukan, termasuk juga di sini kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Ya, termasuk itu. Karena apa? Karena setiap individu atau manusia dilahirkan ke dunia itu memang memiliki kekurangan dan kelemahannya masing-masing. Dan setiap individu itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi dari awalnya saja kita itu dengan seseorang atau dengan pasangan kita itu memang sudah berbeda. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau pasangan kita dengan orang lain juga, begitu ya kan. Dan kita itu maksudnya adalah saya dan kamu gitu ya kan. Namun kita juga biasanya akan mengalami kesulitan untuk memahami dan mengenal orang lain. Kenapa? Kita sering sekali terjadi kesalahpahaman atau miss di dalam hubungan, relationship itu dengan siapa aja ya, bukan hanya tentang hubungan romantis aja. Karena kita tidak bisa mengenali seseorang itu dengan baik, ya kan? Syarat untuk mengenali orang lain dengan baik itu adalah kita harus mengenali dan memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika kita belum memiliki hal itu, kemampuan untuk mengenal siapa kita sebenarnya, autentik diri kita itu, maka kita tidak akan pernah bisa memahami orang lain. Makanya hubungan ya, terutama ini hubungan romantis yang sering sekali ya klien saya keluhkan, itu hubungan yang sering on off begitu ya kan, baru aja baikan 2 jam berantemnya 1 minggu ya kan, begitu ya. Nggak hanya kamu aja, saya juga begitu ya kan. Kenapa ya? Itu karena kita tidak memahami pasangan kita dengan baik dan kita tidak pernah mau mengolah emosi yang ada di dalam diri kita itu ya di sini. Padahal sebenarnya untuk bisa menerima dan memahami diri kita dengan baik itu simple. Yang perlu kita lakukan ya, agar kita bisa memahami diri kita dan memperlakukan diri kita itu dengan baik, memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik lagi, ya kan? Ya, kita harus bisa memaafkan terlebih dahulu, memaafkan diri kita ya. Dan kita nggak perlu selalu harus mencari validasi yang dimana kita selalu ngerasa bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu mampu melakukan hal itu ya. Itu ego ya yang biasa digunakan, ego yang dimenangkan biasanya ya. Ketika seseorang yang memenangkan egonya, memang biasanya mereka akan selalu mencari validasi tentang diri dia, dimana dia harus menjadi pemenang. Jadi cobalah sekali-kali berhenti untuk selalu mencari validasi untuk menjadi seorang pemenang, begitu ya kan. Forgive, begitu, caring and forgive yourself ya, dan bantu diri kamu sendiri untuk bisa lebih baik lagi ya kan. Bagaimana kamu harus bisa membantu diri kamu ya kan. Coba kamu bayangkan kalau kamu ingin memperlakukan seseorang ya kan,
agar kita bisa memperlakukan diri kita dengan baik dan mencintai diri kita dengan baik itu, ya, kita harus bisa memposisikan diri kita seperti orang lain yang ingin kita tolong atau seseorang yang kita sayangi, yang sering kita perlakukan baik. Kenapa kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik sementara kita kesulitan memperlakukan diri sendiri dengan baik? Ya, itu sering dialami, bukan sering tapi banyak yang mengalami hal seperti itu, saya rasa ya kan. Dan mulai hari ini ya, setelah kamu menonton video ini ya tentunya ya, coba perlakukan diri kamu maksudnya ya. Perlakukan diri lu seperti lu mau nolong orang yang ingin lu tolong. Ya gitu, simple kan, Cas? Iyalah simple, masa sesimpel itu nggak bisa dilakukan, ya kan? Pikirkan diri kamu sebagai pihak ketiga di sini, ya kan? Yang dimana biasanya kalau kamu ingin menolong seseorang itu kan kamu sebagai penolong, pihak kedua atau mungkin pihak pertamanya, ya kan? Anggap saja kamu adalah seorang konsultasinya, praktisinya atau psikolognya atau psikiaternya, dokternya, ibaratnya gitu, ya kan? Dan sekarang kamu jangan posisi dokter lagi, tapi kamu posisikan sebagai pasiennya, begitu, ya kan? Nah, dengan kamu mampu memposisikan diri kamu sebagai pasien kamu itu atau orang sahabat kamu yang ingin kamu bantu atau pasangan kamu, pacar kamu, ya orang-orang terkasih kamu itu, ya kamu posisikan diri kamu sebagai mereka ketika kamu mendapatkan masalah atau ketika kamu kesulitan untuk memahami diri kamu. Jadi ketika kamu berada di posisi mereka, ya kan, di dalam ingin mengambil keputusan, ya pasti kamu akan memberikan ide atau hal yang terbaik, ya kan, agar mereka bisa membuat keputusan itu dengan benar, ya kan, memberikan saran terbaik untuk mereka, begitu, ya kan, make a decision, ya kan, ya kan, dalam membuat keputusan itu. Jadi coba kamu praktekkan diri kamu itu seperti sahabat kamu itu atau teman kamu itu. Kamu sebagai pihak ketiganya atau sebagai pasiennya itu, ya. Di situ agar kamu bisa memahami keinginan kamu itu, bisa mengerti tentang diri kamu sendiri, ya kan? Dan ego itu memang terkadang membunuh diri kita sendiri, begitu, ya kan? Dan itu tadi yang kalau kita ingin mengambil keputusan, ya, ketika kita bingung, ketika kita merasa ragu-ragu, ketika kita insecure. Sebenarnya kan yang membuat kita itu tidak bisa memaafkan diri kita sendiri itu dan tidak mau peduli. Terkadang itu karena ego, bukannya nggak bisa ya terkadang itu, tapi tidak meluangkan waktu, tidak mau meluangkan waktu untuk look into diri sendiri, melihat ke dalam dirinya, tapi lebih fokusnya itu keluar melulu gitu, ya kan, halu terus kerjaannya gitu, ya kan, nggak pernah mau care pada dirinya sendiri, begitu, ya kan, tapi lebih suka ngehalu gitu. Jadi mulai sekarang berhenti, ya guys, teman-teman subloversnya Inces, ngehalu yang selalu nyari kebahagiaan atau menyalahkan orang lain atas tindakan yang sebenarnya nggak bisa kita lakukan atau atas pekerjaan kekacauan yang sudah kita lakukan, tapi hasilnya kita menyalahkan orang lain, ya begitu. Jadi coba letakkan posisi diri kita itu di posisi orang yang kita sayangi,
sekali-kali gitu ya kan. Jadi jangan kita hanya fokus sayang ke orang lain aja atau ke pasangan aja gitu ya kan, atau ke siapapun itu ya, terlalu bucin gitu ya kan. Kita juga harus bisa sayang pada diri kita sendiri begitu ya kan. Dan kita juga harus tahu, harus mencari tahu tujuan kita hidup itu apa ya kan. Kita melakukan sesuatu itu maunya bagaimana ya kan. Jangan nanti udah jalan terus begitu tapi ternyata nggak ada tujuannya, ya muter aja, akhirnya capek kan, capek sendiri akhirnya, terus nyalahin orang padahal kamunya sendiri yang tadinya yang mau melakukan hal tersebut ya di sini. Jadi cobalah mulai sekarang ya teman-teman, sahabat subloversnya Inces terutama di sini ya, di sini coba untuk lebih care lagi pada diri kamu, kenali diri kamu dengan baik ya. Untuk bisa memahami diri kita itu perlu untuk menerima diri kita itu apa adanya ya kan. Enggak lagi intrik, enggak lagi membohongi diri sendiri. Kalau kita memang nggak mampu ya bilang aja kita memang nggak mampu. Kita itu memang membutuhkan orang lain. Hidup itu kita nggak bisa hidup sendirian begitu. Dan help yourself kan, nggak akan ada orang yang membantu diri kamu kalau kamu tidak mau membantu dirimu sendiri. Jadi caring and forgive ya kan, sayangi diri kamu, maafkan diri kamu, dan nggak usah lagi selalu mencari validasi untuk memenangkan ego kita yang terlalu ambisius itu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang ya, mari kita semua untuk mendekat pada diri kita sendiri. Ya, mendekat pada diri kita sendiri, mengenali diri kita lebih dalam lagi agar kita tahu lebih banyak lagi potensi-potensi atau bakat-bakat terpendam yang ada di dalam diri kita. Ya, dan kita bisa mengatakan bahwa kita hebat dan kita bisa mengenali segala potensi atau bakat-bakat terpendam yang selama ini kita simpan karena kita stagnan, kita terlalu fokus pada hal yang di luar diri kita sehingga kita lupa dengan hal yang ada di dalam diri kita. Jadi mulai hari ini cobalah untuk belajar mengenali diri kamu dengan baik di sini ya. Dan untuk kalian ya yang masih aja bingung gimana caranya untuk bisa memaafkan, bisa memahami dan mengenali self love ya, mencintai diri sendiri ya. Saya rasa sering sekali saya mengatakan hal itu di setiap readingan pun, di akhir video biasanya saya akan mengatakan hal tersebut ya kan. Untuk bisa merasakan the power of love itu sendiri ya kan, kita harus memiliki rasa care, rasa cinta dan peduli pada diri kita sendiri ya kan. Harus menyeimbangkan begitu ya kan emosi cinta kita itu ya. Dan cinta itu juga banyak jenisnya. Untuk mencapai unconditional love itu kita harus memiliki 3 jenis cinta yang harus kita seimbangkan. Ketiga jenis cinta itu ya. Apa saja ketiga jenis cinta itu? Ya mungkin di kesempatan berikutnya Inces akan bahas lagi ya, karena kalau di satu video ini akan sangat panjang lagi ya. Apalagi kalian tahu saya kalau udah ngomong public speaking itu saya kesulitan gitu ya kan. Jadi saya harus agak supaya nggak ngelantur gitu ya kan, maksudnya nanti belok sana belok sini ya. Padahal harusnya lurus-lurus aja gitu ya kan. Nah jadi di kesempatan berikutnya Inces akan bahas masalah 3 jenis cinta yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita itu. Apa saja itu ketiga jenis cintanya, dan seperti apa sih the power of love untuk
mencapai unconditional love itu. Oke ya, sahabat subloversnya Inces, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini dan stay on my channel Princess Tarot and Coaching, dan saksikan juga video-video daily reading and weekly reading untuk love life-nya kamu di channel yang baru ini ya. Dan sekali lagi stay on my channel. Salam penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.